warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Pantun 47, pantunnya TVRI, wadah budaya tempat berlabuh. Kalau jadi tuan berlabuh, usah ditambat ke batang kayu. Masih di Pantun 47 bersama kami, Majelis Julang Melayu. Petang tidak sembarang petang, layang-layang terbangnya jujuh. Datang tidak sembarang datang, datang di Pantun 47. Layang-layang terbangnya jujuh, sangkut satu di kulit bawang. Datang di cara Pantun 47, bertugas sebagai penjaga gawang. Kalau ada buahku ini, usah dimakan di waktu subuh. Mbah Retno juga siap di sini, kepercadangan di Pantun 47. Di samping jatuh ke rawa-rawa ada satu batang geraga. Di samping ada dua pembacara, bintang tamu kita ada 3. Iya, biasanya Pak, kalau ingat jalan berbatu, usah tanam pohon gelaga. Biasanya bintang tamu kita cuma 1. Sekarang bintang tamu kita ada 3. Nah, itu yang hebatnya, tinggi-tinggi batang gelaga, nampak daun akasia. Bintang tamu kita 3, 2 dari Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bintang tamu kita yang pertama adalah Bapak Dr. Muhammad Takari M.Hum. Beliau adalah Ketua Adat Seni Budaya MAPMI dan Ketua Program Pengkajian dan Penciptaan untuk S2 di Universitas Sumatera Utara. Assalamualaikum Pak Takari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi kalau sebelah ini yang di tengah, yang di tepi sebelah sini dekat kami adalah Bapak Dr. Andes Haji Anwar Ahmad, Ketua 1 Persatuan Penulis Pulau Pinang. Assalamualaikum. Tapi Dokter Andes ya Pak? Dokter Andes. Kalau Dokter Andes ini sepertinya Indonesia. Indonesia. Memang saya mengikut pengajian dari Indonesia. Universitas Nasional Jakarta. Jakarta asalnya. Jadi walaupun patah daun akasia ternyata tidak nampak sia-sia. Walaupun bintang tamunya dari Malaysia. Tamatan Indonesia. Baik, kemudian ada satu yang lain. Jadi artinya kita ada buah delima, satu saja tanahnya rata. Kita ada berlima, satu aja pakai kacamata. Yang pakai kacamata adalah ini pengarang novel yang cukup ternama di Malaysia, Tuan Haji Ajiji bin Haji Abdullah. Beliau adalah sastrawan dan penulis novel dari Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Artinya kita sudah berkenalan. 3 bintang tamu kita, 1 dari Universitas Sumatera Utara, yang 2 dari Malaysia. Dan petang ini kita akan membahas, tema kita adalah perkembangan budaya Melayu dan sastra Melayu di mata sastrawan Malaysia. Pak Takari, kita ke tengah dulu karena sebagai tuan rumah kita akan tanya ke Pak Takari. Hendak belok kiri, di sana banyak ranjau. Ini namanya Takari, baju seragam warna hijau. Ini agak sulit nih. Bukan sembarang hijau ini Pak. Iya, tak usah diterjemahkan. Nanti kalau diterjemahkan tamu-tamu kita dari Malaysia lain, halnya lain. Yang sana merah, yang sini biru. Sama warna tapi makna berbeda. Makna berbeda. Apa yang nak ditanya kepada kami? Kita bicara masalah perkembangan budaya Melayu, terutama di Indonesia. Jadi mungkin Pak Takari yang sendiri yang selalu berangkat ke Malaysia, mungkin bisa menggambarkan kepada hal yang ramai di Indonesia, kira-kira sampai di mana perkembangan budaya Melayu di Indonesia di mata orang Malaysia sendiri. Jadi Assalamualaikum kepada pemirsa di rumah, bahwa hari ini kita kedatangan tamu dari Malaysia. Keduanya yang satu cikgu dan pengurus penulis di Pulau Pinang. Di sana setiap negeri itu punya penulis. Penulis ya. Kita ada penulis juga. Ada, tapi tidak persatuannya tidak sekuat Jakarta. Tidak juga. Ini apalagi gajinya gitu ya. Kalau saya sampai ke situ. Jadi mereka ini tamu dari Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia, khususnya di Departemen Seni Adat dan Budaya. Kemudian juga sekaligus intelektualnya mereka ini tamu untuk Universitas Sumatera Utara secara keseluruhan. Jadi USU ini juga pelopor kebudayaan, selain medis kan, kedokterannya terkena Pak ya. Kemudian juga hukum dan semuanya kita majukan. Jadi kalau ditanyakan tadi bagaimana perkembangan kebudayaan Indonesia Malaysia, sebetulnya mempengaruhi. Nanti Pak Tuan Haji ini akan menjelaskan bagaimana pengalaman beliau itu membaca novel-novel di Indonesia kemudian diterjemahkan dalam konteks Malaysia. Akhirnya menjadi salah seorang pemenang Mastra Majelis Sastrawan Asia Tenggara. Itu hebat. Ini novelnya ini yang besar ini sudah terjemahkan dalam bahasa Inggris, dan ini menjadi sebuah gunung sastra juga. Saya lihat selain di sini ada Pramudia Anantatur, ada kemudian Sutata Dirali Sabana. Di sana
muncul generasi yang generasi berikutnya ya. Yang kemudian tentu saja Indonesia dan Malaysia itu saling mempengaruhi dari sastranya, dari budayanya, dari keseniannya. Ada kesenian yang milik bersama seperti Serampal Laut. Itu jelas asal usulnya Melaka, tapi kita juga pakai Gunung Sayang, Gunung Banang gitu ya. Sama. Tapi ada juga yang khas, misalnya Sinandong, Asahan. Orang pun sudah tahu. Jadi kita mesti bisa memilah-milahkan ini milik bersama, ini milik daerah setempat, dan ini kebudayaan Melayu itu milik dunia Melayu saja, bukan milik Indonesia atau Malaysia saja. Klaim-klaim ini seharusnya sudah tidak zamannya lagi dipermasalahkan sekarang. Begitu Pak. Sebagai orang Melayu Sumatera Utara dan sebagai pengurus MAPMI kami melihatnya seperti itu Pak. Ya, terima kasih Pak Takari. Ini jabaran yang cukup luas sekali. Kalau kita nanti langsung ke nama kerennya di sini Haji Abdullah. Wah, nama kerennya itu, nama sastrawan. Jadi mungkin Arahim Kahar kalau kita kenal, mungkin N.A. Hadian dulu. Oh iya. Ya, Ada Jataku, Jainuddin Tamim Putu. Jataku. Tapi kali ini kita akan, kalau tadi Pak Takari memang asli orang Melayu Indonesia, ini ada orang Melayu Malaysia yang tamatan Indonesia. Mungkin kita akan ke arah ke Pak Anwar. Pak Anwar, kalau kita melihat perkembangan kebudayaan Melayu, tentunya kita tidak akan lepas bahwa wawasan Nusantara secara keseluruhan dahulu mungkin satu rangkaian satu kebudayaan. Bagaimana menyikapi perbedaan dan persamaan ini di mata Bapak sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Undang kami ke sini. Sesungguhnya tidak banyak perbedaan. Tidak banyak perbedaan kesenian kebudayaan Indonesia dan Malaysia. Tidak berbeda. Cuma dari segi dialog dan dialek ataupun percakapan saja. Dari persembahan tak banyak. Kita ada tarian serampang laut dan joget, gendang dan sebagainya. Tidak ada perbedaan. Tarian joget tidak ada perbedaan. Cuma dialek kan? Dialek itu aja kan. Dan logat. Jadi kalau mungkin tidak punya perbedaan. Tidak punya perbedaan ya. Sebab itu kita di Malaysia sering mengadakan perhimpunan kebudayaan kesenian dan kita sering menjemput teman-teman dari Medan, dari Aceh datang buat persembahan di Malaysia. Di Malaysia. Pokoknya di Melaka, Pulau Pinang, Kedah, Perlis. Dan sebab itu kita hampir setiap 2 tahun sekali, acara 2 tahunan, kita adakan Dialog Utara. Iaitu perhimpunan penulis, sastrawan dan budayawan di utara Semenanjung Malaysia, utara Sumatera, selatan Thailand. Kita makan Dialog Utara. Kali terakhir pertama diadakan Dialog Utara pada tahun 1982. Pulau Pinang itu tuan rumah jadi hostnya. Kemudian diselang-seli dengan Aceh, dengan Medan 2 tahun kemudian. Kemudian Pulau Pinang, Kedah, datang balik ke Medan, Perak, datang balik ke Medan, Kedah, datang balik ke Aceh pula. Kemudian terus ke Thailand. Thailand catatan anggota baru. Anggota baru ya. Itu kali terakhir di Pulau Pinang. Tahun lalu ya. Thailand berarti di selatan Thailand. Sama di Yala ataupun di Patani. Di Patani ya. Kawasan Melayu ya. Kawasan Melayu ya. Jadi acara 2 tahunan itu. 2 tahunan. Pak Jiji, Tuan Azizi ya. Kalau boleh lihat dari nama, kami teringat ya. Jadi kalau boleh nampak merah warnanya, ini letakkan dekat pohon para. Kalau lihat namanya mirip nama masjid di Tanjung Pura. Masjid Azizi Tanjung Pura. Apakah ada kaitan dengan sana atau mungkin orang tua berasal dari Tanjung Pura? Tidak. Orang tua asalnya dari Kedah, Malaysia. Barangkali kebetulan ataupun terpengaruh dengan Arab. Azizi ya. Jadi Tuan Azizi ini, kami ingin menanyakan ya, karena perkembangan sastra kita juga di Medan ada pengamatan Tuan Haji Azizi ini. Bagaimana perkembangan sastra kita, Melayu kita, khususnya di Sumatera Utara di mata Tuan Haji sendiri? Saya rasa perkembangan sastra di Sumatera boleh dikatakan hampir sama dengan Malaysia. Tetapi kalau kita mengambil keseluruhan seluruh Indonesia, saya rasa Indonesia agak ke depan sedikit dengan Malaysia. Tetapi
itu hanya pada peringkat 60-an, 70-an ataupun 50-an, 40-an dulu. Sekarang saya ingat jarak itu tak jauh sebab sudah timbul beberapa penulis yang agak hebat dan tentunya sedikit sebanyak dipelajari daripada kekuatan daripada penulis Indonesia. Bagaimana misalnya kalau kita lihat banyak penulis Indonesia, apalagi masa lalu seperti Amir Hamzah misalnya, habis kikis segala cintaku hilang terbang pulang kembali aku padamu seperti dahulu. Kaulah kandil kemerlap pelita jendela di malam gelap melambai pulang pelan sabar setia selalu. Kalau lihat dari bahasa kaitan itu kan cukup kandil kemerlap pelita jendela di malam gelap. Ini hampir ada persajakan di sana. Nah, apakah berlaku juga di Malaysia bahwa penulisan ini seperti halnya Amir Hamzah misalnya? Angkatan Pujangga Baru ya. Angkatan Pujangga Baru. Masih menggunakan kekuatan Melayu ya. Ada, tapi saya rasa lah bagi ini secara pribadi tidak sekuat. Waktu itu tidak sekuat seperti yang dinukilkan oleh penulis-penulis penyair di Malaysia. Kalau dilihat sejarah perkembangan, misalnya kalau saya sendiri misalnya yang menulis secara rendah hati, saya cukup terpengaruh dengan penulis-penulis daripada Indonesia dan malah kalau kita lihat sejarah perkembangan sastra sendiri pun Indonesia lebih ke depan daripada Malaysia kemudian sedikit. Baik, kita ke Pak Takari dulu. Jadi balik ke Takari. Balik lagi kita ke tuan rumah. Sumatera Utara. Iya. Jadi kalau kita melihat bahwa hebatnya perkembangan sastra dan sepertinya kalau kita jajaki mungkin bisa jadi panutan ya, Indonesia di awal itu menjadi panutan dan sekarang sudah berimbang. Sama halnya dengan pendidikan. Kalau kita lihat dulu tahun 80-an saya masih masih mengospek mahasiswa Malaysia yang kuliah di Indonesia. Kemudian terbalik, termasuk Pak Takari sendiri sudah sekolahnya ke Malaysia. Kenapa nggak ke Indonesia aja? Kenapa nggak ke sana Bali? Pak Takari, kalau melihat perkembangan ini, apakah tidak ada gejolak dalam hati? Bagaimana kita mengembangkan kembali, memacakkan tonggak kembali untuk terus menaikkan kualitas kita di bidang sastra atau mungkin kebudayaan Melayu? Apalagi lihat dari keterangan Tuan Haji itu ada perbedaan tipis yang sekarang. Perbedaan tipis saja. Mungkin sebentar lagi akan tertinggal gitu. Lagi akan tertinggal. Kalau saya sebagai orang Melayu dan sekaligus orang Indonesia, melihatnya itu suatu kemajuan. Bagi adik kita Malaysia, dia agak mendekati kita atau malah lebih nanti tak apa-apa, tapi itu juga pemacu bahwa kita juga jangan kalah, jangan tertinggal jalan di tempat. Jadi ya sarana prasarana kita perbaiki, karya-karya sastrawan sini juga harus muncul gitu. Sebetulnya banyak yang muda-muda ini, tapi tentu saja kalau dia mau global atau nasional dia mesti ke Jakarta ataupun diperbanyak di Jakarta begitu kan. Itu usaha-usaha. Tidak sekedar menulis saja, tapi ini penting untuk hubungannya dengan percetakan, dengan itu untuk sastra. Saya kira untuk seni juga demikian. Jadi sebetulnya kita punya ciri khas, Malaysia juga punya ciri khas. Ini tampil aja sama-sama gitu. Ini sebagai abang, sebagai adik, atau sebagai kawan. Jadi saling mendukung saja ini. Itu yang kita harapkan. Jadi dunia Melayu, dunia Islam konteks yang luas itulah yang kita tuju. Jadi kalau sama-sama maju, alhamdulillah. Tapi kalau satu maju, satu terus menurun, ini nggak bagus. Itu jangan sampai seperti itu. Jadi intinya begini Pak, kalau hakikatnya tadi kata Pak Takari, kalau ibarat kita berlari harus ada sparring partner. Jadi jangan berlari sendiri. Sekarang udah berdua kan, ada teman kita, tetangga kita, jiran kita, Malaysia. Beda tipis tak apa-apa, maju kali jangan. Bahkan sparringnya pun bukan hanya Malaysia, ada Brunei, ada Thailand Selatan sudah mulai bergolak juga. Bergolak di sastra kan? Iya, di sastra, bukan yang di lain. Saya ingat satu penilaian sekarang ni, peringkat penilaian itu bukan saja peringkat penilaian di Malaysia dengan Indonesia, dia seluruh kawasan Melayu. Itu dunia Melayu sudah ada link. Terus dari sisi kegiatan membuat aktiviti, kami di Pulau Pinang, Kasim di Pulau Pinang, kita sering menjemput teman-teman dari Medan untuk membuat persembahan baca puisi, ada kami puisi puisi dan bermain gendang. Itu kita sering jemput. Jadi bukti contoh yang paling jelas adalah adanya MABIM, Majelis Bahasa Melayu Malaysia Brunei Indonesia, itu kan jelas. Ada sudah kami bersama ya MABIM. Kalau di sini ada MABIN ya.
Malaysia, Melayu Baru Indonesia. Mabin, bukan N. Iya, Mabin ya, Mabin ya lain. Sikit aja lah. Sikit ya. Tapi artinya kakap boleh kakap, kenapa tidak membelah sagu? Cakap boleh cakap, apa salahnya kalau tidak dengarkan satu nomor lagu? Ya, kalau Tuhan pergi di hari Minggu, usah pilih jalan di sebelah kiri. Kita dengarkan sebuah lagu. Lagunya Cik Siti. Engkau jalan sendiri, Cik Siti, mengapa engkau jalan sendiri? Bukankah hari hampir petang, matahari akan tenggelam? Bukankah hari hampir petang, matahari akan tenggelam? Kita bernyanyi, sambil menghibur hati. Mari kita berdendang, mari berdendang sayang.
lagi di Pantun 47, pantunnya TVRI, wadah budaya tempat berlabuh. Kalau jadi tuan berlabuh, usah tampar ke batang kayu. Masih di Pantun 47 bersama kami, Majelis Dulang Melayu. Masih bersama saya Haji Amir Nasution dan Hamba Retno. bintang tamu kita masih bertiga. Tuan Takari, pakai tuan boleh tuan Takari ya. Tuan Anwar, kemudian Tuan Haji. Kalau boleh kita bercakap Malaysia sikit. Orang ini berbahasa Indonesia ya. Kita cakap bahasa sikit lah. kita nak cakap bahasa Malaysia sikit-sikit. Boleh. Tuan Anwar, kalau kita nak bercakap masalah perkembangan kebudayaan terutama seni, selaku ketua satu Persatuan Penulis Pulau Pinang, apa program ya kalau program apa yang dibuat bagi sastrawan Malaysia yang dilakukan? Biasanya kita bila awal tahun kita susun programnya sepanjang tahun, Januari, Februari, Mac hingga Disember, apa yang kita adakan, dan antara program yang kita anjurkan ialah bengkel penulisan cerpen, puisi, novel, kemudian kita ada seminar, dan persembahan baca puisi dan sebagainya. Dan yang agak besar kita buat macam Dari Utara, Hari Sastra, Hari Puisi, kan? Kita bergabung dengan tim-tim yang lain untuk agak besar sikit lah. Dan untuk pengetahuan anda, kita 2 PMP, Persatuan Penulis Pulau Pinang, adalah gabungan dari Gabungan Persatuan Penulis Nasional Malaysia, Gapena punya 24 kerabat. Hampir setiap negeri punya satu kerabat lah. Macam di Perlis ada Persatuan Penulis, di Kedah ada Angkatan Sastrawan Asasi Kedah, dan Pulau Pinang Persatuan Penulis Pulau Pinang, kemudian Melaka Persatuan Penulis Melaka, dan sebagainya. Johor Persatuan Penulis Johor, itu Sabah Sarawak. Jadi setiap kerabat menganjurkan pelbagai kegiatan lah sepanjang tahun. Dan macam kami di Pulau Pinang, kita tunggu untuk melahirkan penulis dari kalangan generasi muda. Dan salah seorang penceramahnya biasanya Pak Azizi lah. Kerap kami undang, dia tinggal di sana, berpindah dengan Pulau Pinang di Kedah, dan mudah kami hubungnya untuk memberi ceramah kepada budak, memberi bimbingan dan sebagainya. Juga teman-teman dari Kuala Lumpur kita sering menjemput. Kalau kita bicara masalah program yang sudah dibuat, apakah pemerintah dalam hal ini turut membiayai? Kekerajaannya? Kerajaan. Biasanya kami Persatuan Penulis Pulau Pinang menganggotai Majlis Kebudayaan Negeri. Majlis Kebudayaan Negeri. Jadi biasa Majlis Kebudayaan Negeri akan menyediakan dana. Kewangan untuk sepanjang tahun. Satu tahun kita minta RM20,000 lah. Dari kementerian? Dari kementerian kita minta. Ada budget ya? Kementerian Kebudayaan. Kemudian dari pemerintah sendiri, macam kerajaan Pulau Pinang ada juga sikit. Dan Gapena pun bagi sumbangan. Kan? Kemudian orang perseorangan yang artinya seperti kata pantun, tinggi boleh batang pepaya, dekat tumbuh asam kana. Karyawan sastrawan cukup berkarya, pemerintah akan memberi dana. Wah, ini kalau kita mungkin kita berkarya sendiri, cari dana sendiri, menerbitkan sendiri, jual sendiri gitu. Rugi sendiri. Tuan Haji, kalau saya melihat apa yang diungkapkan oleh Tuan Anwar, sepertinya kalau boleh dicakapkan di sini, ini adalah seorang pakar yang selalu diundang kemana dijemput untuk selaku pembicara. Kira-kira berapa sudah karya yang diterbitkan? Dan saya sendiri mungkin kan belum tahu. Seperti ini sudah ada tiga. Jadi ini di rumah. Kalau dikira bermula daripada tahun 65. Saya menulis tahun 60-an. Tapi mulai diterbitkan novel tahun 65. Sehingga sekarang saya ingat tidak kurang daripada 35 novel. 30 novel. Dan ontologi juga ada. Ontologi bersama. Kemudian buku pengetahuan umum. Macam itu Jiwa Hamba tu. Pun ada 2-3. Tapi ini yang banyak novel lah. Novel, ya? Dan cerpen pun tak dibukukan, tapi cerpen dah lebih kurang dalam 300. Dari seluruh karya, kira-kira karya mana yang cukup populer ya, masterpiece-nya? Saya
tidak mau mengatakan yang ini popular, yang ini popular, sebab ini terpulang kepada pembaca. Kadang-kadang saya kata ini popular, yang lain lagi pembaca. laku cuma dibeli cuma 500 naskah. Nah, ini terpulang kepada pembaca. Pak Takari sendiri sebagai pengamat. Nah, ini mungkin kalau kita tanya langsung pada orangnya, mungkin orangnya akan sungkan mengatakan yang mana yang paling populer. Pak Takari sendiri. Kalau saya mengamati karya-karya Pak Azizi ini tidaklah mendalam. Tapi kami kenal sangat akrab memang begitu ya kan. Tapi karena mungkin bidang agak beda. Dia itu sastra, saya seni gitu ya. Tapi kalau saya lihat ini Sangita ini agak sebagai masterpiece gitu. Karena bicara universal ya tentang cinta, tentang itu bagaimana diungkapkan di dunia Melayu gitu. Saya kira itu. Tapi yang lain-lain juga cukup menarik gitu. Jadi tidak selamanya masterpiece itu pun bisa laku keras. Film yang bagus-bagus itu biasanya tak laku di pasaran. Baik pemirsa, mungkin Anda ingin bergabung dengan kami, ingin bertanya dengan narasumber kami. Ada 3 orang narasumber kita. Ada Dr. Takari, ada Pak Anwar, dan ada Pak Azizi yang hadir di tengah-tengah kita pada petang hari ini. Silakan Anda hubungi kami di nomor telepon di 061-4522-589. Ya, silakan Anda bergabung dengan kami untuk bertanya langsung pada narasumber kami. Mudah-mudahan bisa perbedaan itu akan menjadi rahmat. Karena bagaimanapun juga sebuah bangunan ada batu bata, ada semen, ada pasir, bersatu jadi kokoh. Jadi kalau mungkin batu bata susun batu bata tanpa semen, tanpa pasir dia tidak akan datang. Ya. Mungkin silakan. Ya. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam Tumburi Kaman Bibit diambil dari hutan belukar. Assalamualaikum saya ucapkan terkhusus kepada Haji Anwar dan semua yang berada di Pajen-Pajen. Iya, kalau tinggi pohon para tumbuh dekat batang kemiri. Kalau mendengar dari suara ini adalah Saiful Amri. Saya. Iya. Ya, sila. Saya nak tanya sama Haji Anwar tu. Sila. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji, saya teringat dengan cakap Haji dulu masalah pernah gabungan penulis nasional. Ya saya. Sebab kita pasal itu kita dah pernah pergi ke Langkawi, kita ada ingat ya, saya rasa pernah kita buat di sana di Langkawi. Ya, daerah utara di Langkawi. Saya Ya. Itu buat rumah tentu. Jadi setakat ini apa yang sudah berkembang menurut Haji di Indonesia, baik pun di Malaysia. Itu saya yang pertama. Jadi sekarang ni saya nak tanya juga kepada Tuan Azizi sebagai penengah ni, kan ada Tuan Takari. Apa beza daripada sastra Indonesia dan Malaysia? Apa? Tolong diulangi. Sastra. Apa beza daripada seni sastra Melayu Indonesia daripada Malaysia? Ya. Itu saja. Mudah-mudahan saya bisa mendengarkan dengan baik. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ambilkan kami ikan duri, dekatkan dengan daun selasi. Kepada Tuan Saiful Amri atas pertanyaan kami aturkan terima kasih. Sila. Assalamualaikum Pak Saiful Amri. Ya. Saya agak boleh membayangi wajah Saiful Amri berkumis agak pirang sikit, penyanyi Melayu. Ya. Masa di Langkawi. Agak panjang sikit rambutnya. Ya. Masa di Langkawi, daerah utara di Langkawi tahun akhir 90-an. Kota saya. Waktu itu daerah utara di Langkawi. Di Langkawi ya. Kedah tuan rumah. Itu ada di hostnya di tuan rumah. Kita buat di Alostar dan kemudian di Langkawi. Waktu itu kerabat daerah utara cuma Medan, Aceh, Kedah, Pulau Pinang dan Perlis saja. Tapi sekarang sudah berkembang. Kita ada kerabat baru dari Yala, Naratiwat dan Patani. Patani ya. Dan kita Perak sudah bergabung dengan kita. So di mana keluarga dan utara sudah besar. Alhamdulillah. Dan programnya begitu lancar dan bergerak hingga hari ini. Setiap 2 tahunan, 2 tahun sekali kita adakan. Kali terakhir Pulau Pinang jadi tuan rumah pada 2 tahun lalu lah. Pada 2 tahun lalu Pak Takimi Genang sekarang. Ya, betul. Kawan saya Pak Fadlin. Pak Fadlin pun Genang, penyanyi saya juga hebat semalam. Dan besok kita selain dari daerah utara, kita ada juga dialog sempadan. Dialog sempadan ni antara Pulau Pinang dengan Medan saja. Kembar budaya. Jadi kita ada twin town bandar kembar antara Medan dengan Kota Kembar antara Medan dengan Pulau Pinang. Jadi di samping ekonomi
turis, kita tumpu bagian sastra dan budaya. Sebab itu kita mengadakan dialog antara penulis atau budayawan Medan dengan Pulau Pinang. Pulau Pinang, Itu berkala. Alhamdulillah. Tapi yang pasti tadi ini kita mendengar hal yang sangat indah sekali, Pak Takari, kemudian Pak Padlin di sana main gendang. Tapi satu saat berangkat kita sampai ke Bendang, ramai orang mau katun. Nanti biarkan mereka begendang di sana, nanti kita yang berpantun. Kita akan jemput. Pak Ajiji, bagaimana? Tadi Pak Saiful Amri bertanya tentang perbedaan, beza. Saya ingat di segi sastra tidak ada beza antara antara Indonesia dengan Malaysia. Cuma yang berbeza ialah gaya persembahan, teknik, kematangan itu berbeza. Segi sastranya sama. Tentang manusia, kita tentang alam, tentang lain-lain lagi. Tapi dia dari segi gaya, teknik itu agak berbeza. Sebab ini barangkali Indonesia agak mendahului sedikit, maka kematangannya kita dapat itu kita rasai. Semalam saya dengan Pak Fadli ke Gramedia, saya melihat sastranya sama, tapi persoalan dengan gaya, dengan teknik itu yang sangat dahsyat. Kalau boleh digunakan dengan tajuk-tajuknya, itu sangat dahsyat. Saya ingat tajuknya itu sangat mengumpan, memancing pembeli. Indonesia di Malaysia di segi ini saya kurang. Masih terbatas. Boleh saya tambahkan? Tuan Haji ini sangat mengagumi karya-karya sastra Indonesia, tapi kita juga sebagai orang Indonesia secara akademik, saya itu secara pribadi mengagumi juga bahwa Malaysia itu mengembangkan teori-teori yang berakar dari kebudayaan Melayu setempat, seperti teori tekstualisme, teori semiotika Melayu, teori ad kokum, yang berpuncak dari asas-asas Islam ini sangat berkembang akhir-akhir ini sejak 80-an sampai sekarang. Kita sendiri di Indonesia malah mengacu ke Barat, banyak begitu. Ada juga yang seperti itu, tapi tidak sedahsyat Malaysia. Jadi kedua-dua negeri ini punya kekuatan masing-masing. Tapi kalau ini disinergikan, saya melihat itu suatu kekuatan yang dahsyat. Gitu. Ini orang belajar teori, saya tak belajar. Saya tak belajar teori. Kalau begitu, Tuan Haji, karena tadi Tuan bilang karya-karya itu terpulang kepada pembaca ya. Bagaimana responnya? Tanggapan generasi muda Malaysia terhadap karya-karya seperti karya Tuan Haji sendiri? Dia terbahagi kepada dua lah. Satu yang responnya daripada kalangan yang membaca berkenaan kepada popular, kepada cinta. Kemudian satu lagi kepada kualiti. Dia tak kira cinta. Maka sebab itu saya gabungkan dua ini. Saya cuba menghasilkan Sanggita. Sanggita mengisahkan pertemuan dua orang tua, tetapi bukan pertemuan cinta, pertemuan perasaan. Maka di dalam itu ada sedikit rasa cinta. Alhamdulillah, hasil daripada yang saya dapat sedikit maklumat, boleh diterima ke generasi muda dengan generasi tua. Kalau kita melihat perbedaan ini justru sangat kaya sekali. Bagaimana kira-kira Tuan Haji sendiri menanggapi karya-karya seperti almarhum W.S. Rendra, mungkin Sutarji Kalsumbahri, mungkin penyair-penyair nasional kita. Kalau Sutarji sendiri kan lebih urakan mungkin dalam penyampaian kata-katanya, atau mungkin perulangan-pulangan yang ada di sana, seperti mantra-mantra. Beda dengan W.S. Rendra gitu. Kira-kira tanggapan Tuan Haji sendiri bagaimana tentang itu? Saya di segi puisi saya kurang mendalami. Cuma saya kagum Amir Hamzah. Itu saya kagum. Tetapi di segi novel memang ada orang-orangnya dan ada penulis yang saya kagum. Terutama sekali Pak Hamka. Kemudian Iwan Simatupang mempengaruhi gaya bahasa. Saya kalau saya nak menulis novel, malah Sanggita ini sendiri, novel-novel Iwan Simatupang, Putu Wijaya ada di depan saya. Bukan saya ciplak, tapi saya ingin mengambil kekuatan daripada apa yang disampaikan oleh penulis-penulis ini. Saya baca sekali lalu, dan baru timbul dia punya ide itu untuk ini. Kalau dari segi bahasa, kalau kita melihat
bahwa Malaysia juga menggunakan misalnya kalau film-film Upin Ipin untuk dalang gitu kan, dalang, kemudian tadi boleh dikatakan ada bengkel sastra gitu kan. Ini kalau melihat kan kata-kata itu kata-kata serapan yang diambil atau memang di sana juga berlaku kata-kata itu? Saya tidak tahu kepada penulis-penulis yang lain, tetapi saya kalau dalam proses sanggita, saya memang terpengaruh dengan Indonesia dan kadang-kadang saya sengaja mengambil bahasa Indonesia yang saya rasa agak sedap dibaca dan sedap didengar. Saya gunakan macam misalnya dalam ini pikun. Bukan bahasa kalau Malaysia terlampau tua lah kan, tetapi saya gunakan pikun sebab pikun itu terlampau menarik bagi saya. Dan saya terpaksa menggunakan dua kamus, satu Dewan Indonesia, satu kamus Dewan bahasa. Tadi pun saya tertarik di Deli komplek Deli itu, satu kamus Indonesia yang agak lengkap dan murah pula, Fadli. Kamus apa? Kamus Indonesia lengkap. Siapa pengarangnya? WJS Purwadaminta. Saya tak ingat. Iya, WJS Purwadaminta. Jadi dia saling terpengaruh. Penulis lain saya tidak tahu lah, tapi kalau saya selalu menggunakan ini baik dah atau cari dalam Indonesia. Ini kalau Indonesia yang baik lagi kita gunakan itu. Sebab saya rasa ini bahasa serumpun. Boleh dipahami. Ini yang menariknya bahwa kalangan penulis memberikan satu ciptaan yang sangat luar biasa. Kemudian dari pemerintahan seperti dari Pak Anwar sendiri mencoba memberikan program-program yang terbaik, menyusun program tadi sehingga bisa terbitlah. Kalau proses penerbitan sebuah karya, biasa kalau Pak Haji sudah menulis, itu apakah menerbitkan sendiri karya tadi atau mungkin sudah ada yang menampung? Sudah ada yang menampung. Saya ada pengalaman dua, menerbit dan menulis bagi orang yang terbit. Tapi kita sebagai penulis tidak boleh jadi orang bisnes. Kita lah yang nak menulis, kita lah yang nak mengedit, kita lah yang terbit, kita lah yang nak mengedar. Itu saya tidak boleh. Kalau saya letak di satu kedai misalnya, saya malu nak pergi nak mengutnya orang, saya malu. Betul ya, jadi taman boleh taman, jangan gula disebarkan manis ya. Seniman jadilah seniman, jangan jadi orang bisnis. Ini seperti itu. Pak Anwar, kalau saya tertarik sekali bahwa kalaulah ada yang seperti ini kita diberikan kekuatan. Jadi kalau seperti mungkin kalau pantun kami mungkin didengar orang ribuan puluhan ribu, ini ditangkap orang mungkin sudah jadi satu buku kalau di sana. Di Malaysia, saya bagi satu contoh, kita ambil Universiti Sains Malaysia, USM, memang mereka menerbitkan pantun-pantun. Baru ini terbit pantun yang lama, yang sebelum merdeka, merdeka ada terbit. Pantun negeri-negeri disebut, agak tebal. Buku pantun memang banyak diterbitkan di Malaysia. Umpamanya pantun dari Dewan Pasaran Pustaka. Ada pantun baru, pantun lama, yang kurik kundi yang namakan pantun tu. Yang kurik kundi, yang merah saga, yang baik budi, yang indah bahasa. Itu nama buku cantik tu. Yang kurik kundi. Tebal dia buku. Tebal. Majalah Dewan Bahasa sekarang, saya ingat sekarang dia ada ruang pantun dengan gurindam. Tidak mau dimatikan. Saya ingat anda boleh menghantar ke sana. Boleh. Bayar. Sudah itu melodi yang tertinggal, kita lihat lagu yang tertinggal Gurindam itu di Semenanjung, bukan di Sumatera. Nanti saya akan praktikkan itu bagaimana Gurindam, karena kita sudah lintas budaya. Kita di sana ya kita pelajari itu milik kita juga gitu kan. Nanti Gurindam bagaimana kita menyanyikannya boleh ya. Jadi Pak Takari sebagai seorang akademisi ya, kalau kami katakan seorang akademisi, kemudian ketua program S2 pengkajian dan penciptaan sastra ya, seni. Saya berpikir kalaulah memang ini kurikulum ini berjalan dengan baik, satu saat mungkin kajian-kajian kita terhadap sastra itu bisa lebih dalam. Nah, sangkutnya mungkin kita kenapa di Malaysia bisa begitu populer sekali kalau menerbitkan seperti ini. Kemudian dewan yang menyantuni sudah ada. Kita di USU sendiri apakah punya program seperti itu? Ada seniman yang buat karya sastra kemudian USU menerbitkan. Permasalahan gini, Abah ya. Orang Indonesia ini 240 juta. 250 bahkan pun yang sensus terbaru. Malaysia 26 juta. 1/10 itu kan. 1/10. Kemudian
pendapatan per kapita selalu lebih besar gitu. Sini lebih kecil. Tapi seniman itu selalu lebih banyak di sini. Dan lebih dahsyat juga sini. Cuman kesempatan untuk itu tadi agak lain. Dengan Malaysia itu sedikit aja dia sudah diolah jadi dia kan. Di sini banyak, tapi untuk bahan ngolahnya itu sedikit. Itu permasalahan kita di sini. Sangkutnya gitu ya. Tahu apalagi mismanajemennya kan begitu lagi di bidang kita sebetulnya ada Kementerian Seni dan Pariwisata kan. Sebetulnya ada. Cuman itu tadi ke pos mana itu kan. Jadi 10 dibagi 11 mungkin gitu. Kalau di sana 10 dibagi 3. Betul. Kan begitu. Jadi artinya kan begini. Apa katanya asam karena jatuh di minyak, ujungnya boleh dikait-kait. Di sana dananya banyak, orangnya sedikit. Di sini orang sedikit, orangnya banyak, dananya sedikit. Seperti itu. Jadi sangkutnya di situ ya. Sangkutnya di situ. Artinya kemampuan dari penulis kita juga tidak kalah handal dengan kemauan. Saya ingat jangan kesalah. Sudah baik Indonesia sekarang pun tengok keadaan dengan menerbit yang dengan penulis sudah baik lah. Karena Tuan Haji jadi sudah banyak yang mengapresiasi karya-karya kita, sastrawan kita di Sumatera Utara. Apalagi kagum dengan karya-karya Amir Hamzah. Jadi mohon bisa disebut karya-karya yang barangkali bisa sekelas yang mendekati kekaguman Tuan Haji ya. Ya, saya itu Amir Hamzah itu perahu kan itu. Perahu ya. Itu yang saya sangat berkesan. Lagi satu itu ada dia punya kata-kata aku mencari Tuhan sampai ke Ka'bah. Tapi yang kutemu dalam rumah. Sangat berkesan. Sangat luar biasa. Kalau kita lihat di Medan sendiri ada Miri Mahmud, ada Arhim Kahar, yang selalu mungkin juga Arhim Kahar selalu ke sana ya. Bagaimana tanggapan Tuan Haji sendiri karya-karya mereka? Saya tidak baca semua karya-karya mereka, tetapi di segi kekuatan bahasa, saya nampak di segi kekuatan bahasa. Orang-orang ini penulis ini sangat hebat. Barangkali itu kerana jarang saya temui bahasa-bahasa begitu, maka begitu saya anggap sebagai hebat. Itu lain cerita lah kan, lain soalan lah. Tapi orang ini dia kekuatannya di segi bahasa. Ya, kalau misalnya kita bicara soal novel, kita bicara Khalil Gibran. Khalil Gibran itu kan terkenal bagaimana indahnya bahasa dalam ungkapan itu. Kadang-kadang kalau kita mungkin baca sekali lintas kita tidak bisa mengartikan bagaimana kekuatan syair-syair Khalil Gibran itu. Tuan Haji sendiri menanggapinya bagaimana? Saya tidak baca Khalil Gibran ini dalam bahasa Inggris, tapi saya kagum penterjemahan daripada Indonesia. Saya kagum terjemahannya tu. Saya beli dalam ada Sayap Patah, ada Sang Nabi. Ya. Baru beli tadi Sang Nabi. Baru beli. Jadi kebetulan saya juga bergerak di dulunya ke sana juga, sama-sama dua penulis. Jadi dulu kami mengais-ngais, sekarang pula mengais di bawah pohon para. Dulu kami kerjanya menulis. Sekarang jadinya pembaca. Tapi saya novel-novel Indonesia ni yang paling saya kagum ialah di segi bahasa. Bukan persoalan sangat. Segi bahasa yang saya kagum. Misalnya saya terpengaruh misalnya dengan Botengo. Jika kemarin dulunya dan kemarin dulunya lagi. Saya selalu guna dalam novel saya. Itu nak menunjukkan tentang masa lampau. Dia tak kata masa lampau. Dia kata kemarin, jika kemarin dulunya lagi. Sama dengan Iwan Fals, sahabatku, sahabat dianya lagi, sahabat gitu loh kan gitu. Lagu dia kan begitu. Lagu dia seperti itu. Wah, ini sangat luar biasa, sangat menarik sekali. Pemirsa, mungkin ada waktu sedikit bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami, karena mungkin sekitar 5 menit lagi kita akan tutup pembicaraan ini. Sayang sekali bahwa ini ada dua permasalahan. Mungkin yang pertama tadi mengerti sekali karena tidak bertanya lagi. Yang kedua mungkin belum begitu mengerti sehingga takut untuk bertanya. ada dua kemungkinan gitu. Dalam tahun 60-an, 50-an, 60-an, mungkin awal akhir 70-an mungkin, kami pelajar di sekolah di SMA, sekolah menengah atas, terpaksa membaca novel-novel Indonesia untuk pesan yang mengambil mata pelajaran sastra. Wajib Sastra. Seperti Salah Sohar, Belenggu. Sekejap, ada penelpon. Maaf. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Tumbuh lebat buah belimbing, tumbuh mukul tepis laga. Penonton marganya sendiri tinggalnya Tanjung Merawi. Ini memang ini asli ya. Kacang kuru tak sembarang kuru, letakkan satu dekat kayu. Orang karu tak sembarang kayu. Ini hebat juga pantun Melayu. Sila Pak Semiring. Kira-kira. Nah, ini pun tumbuh lebih lama. Jangan dipetik di waktu subuh. Assalamualaikum saya ucapkan kepada semua yang nampak di acara pantun satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Semiring. Ini nampaknya orang hendak mengambil lesung, tapi ujungnya boleh terkait-kait. Silakan berikan pertanyaan langsung. Waktu kita tinggal sedikit. Oh begitu. Saya tidak bertanya kali. Tapi saya bertanya sama Pak Takari, apa sebabnya pula bisa bergabung sama sastrawan dari Malaysia, negara tetangga kita. Kok bisa bergabung? Memang beginilah budaya Melayu kita nih. Tapi dia nampaknya kalau saya perhatikan cuma di atas tingkat atas saja dia. Kalau ke pedesaan agak kurang kali. Ada yang kurang sedapnya saya. Iya. Nah, ini sudah saya himbau juga seperti Lurah Tanjung Merawa, Pak Sepol, gitu kan. Ada Tengkuakut di Bartubung. Ada banyak kawan-kawan itu yang saya himbau untuk mengikuti pantun 47. Tapi mereka tegel-tegel kali juga. Tapi saya yang saya tanyakan, apa sebabnya pula ini? Bisa pula sama sastrawan Malaysia ini bisa pula kita bergabung kan super kali itu. Nah, itu yang saya tanyakan karena waktu kita tinggal sedikit kan. Ini yang saya ngomong lebih panjang tapi ini saja lah dulu. Ada pantun penutup kita? Tak ada, ini aja lah. Oh iya. Sekarang apa? Bukan apa? Lama kali nanti habis pula pulsa saya. Jadi Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Semiring. Terima kasih Pak Semiring. Jadi itu Pak Takari, silakan Pak Takari. Ini kok bisa bergabung nih katanya? Kau bisa bergabung. Salah satu hal itu sudah takdir Tuhan. Karena begini Pak Sembiring, saya itu ditakdirkan memang untuk bertumbuh selubung di kebudayaan Melayu ini. Sejak dari SD, SMP, SMA ya memang begitu. Orkes Melayu, di acara-acara band Melayu, semua Melayu. Sampai ke etnomusikologi pun etnomusikologi Melayu. Sampai pun saya ditawarkan untuk ke Australia studi S3 tentang Melayu. Saya pilih ke Malaysia. Oh gitu ya? Karena Malaysia ini lebih kuat ya mungkin? Bukan gitu, itu sumbernya kan. Sumbernya selain Sumatera begitu kan. Jadi bersyukur kita bisa berkenalan selain dengan yang akademisi. Kalau di UM atau UKM atau USM kita berkenalan pada sastrawan atau seniman di lapangan langsung gitu. Tapi karena mungkin banyak tersita waktu di Malaysia yang ke bawah-bawah seperti ke Labuan Batu ke itu kurang kita gitu. Jadi, termasuk yang Tanjung Merawa jadi lupa. Betul, ini rumah sendiri. Itulah. Jadi ini saran tadi, jangan sampai pula ke batas. Sekali-sekali berangkatlah pula hari Selasa. Jangan bermain di kalang atas. Sekali-sekali turunlah ke desa. Kita waktu kita sudah hampir habis. Mungkin Pak Anwar sedikit boleh menyampaikan kata pesan lah sedikit saja mungkin pada sastrawan. Insyaallah lah. Atas nama Persatuan Penulis Pinang, mari kita hubung lebih rapat, lebih mesra dan satu rahim di antara penulis di utara Malaysia, khususnya di Malaysia dengan di Indonesia, tadi di Medan, melalui dialog, seminar dan sebagainya. InsyaAllah kita akan buat apa saja untuk mengembangkan persada sastra. Mungkin Tuan. Terima kasih banyak di atas jemputan ini dan saya tidak ada apa, cuma barangkali mengharapkan kepada Tuhan mengizinkan saya datang lagi ke Medan untuk mencari buku yang ditipu oleh penulis-penulis tentang judulnya. Tipuan itu sangat menarik bagi saya. Sangat menarik ya. Pak Takari mungkin sedikit aja Pak Takari. Sedikit, saya bergurindam ini dari Kedah dan dari Pulau Pinang. Pulau lah pandan jauh di tengah, di balik pulau si angsa dua. Hancurlah badan dikandung tanah, budi yang baik dikenang jua. Oke, itu sedikit aja. Dari sana kita curi juga dari Malaysia. Balik pulau tuh kampung saya itu. Balik pulau ya. Kita curi dari Malaysia. Baik. Jadi artinya begini, kalau hari ini kita mengambil pandan, besok bolehlah mengambil daun akasia. Kalau hari ini kita jumpa di Medan, lain waktu kita jumpa di Malaysia. Insyaallah. Artinya kami hendak mengambil berangkat ke kemah, tapi letak di sana pohon sudah tinggi dari lalang.
kami hendak pulang ke rumah. Anak dan bini sudah menyuruh saya untuk pulang. Ambil toge dengan pakis, eloknya dibuat anyang. Sudah sore, waktu pun habis, eloknya Mbah Retno minta izin pulang. Terpaut hati di senja indah, pandang pertama membawa kesan, sampai di sini airlah sudah. Mana yang salah harap maafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Aku tahu ya tahu, salah berduri. Durian banyak dijual di pinggir jalan. Kalau memang ya memang cintamu suci, janganlah hanya sekedar tulisan. Kalau memang ya memang cintamu suci, janganlah hanya sekedar tulisan. Kalau tahu ya tahu, manisnya susu, takkan ku campur sayang, manisnya gula. Kalau ku tahu cintamu palsu, takkan ku mau dari semula. Kalau ku tahu cintamu palsu, takkan ku mau dari semula. Ini hai kawan hanya mainan, daripada termenung banyak menghayal. Ramai-ramai hai kawan kita berdendang, bernyanyi riang sambil bergandeng tangan. Ramai-ramai hai kawan kita berdendang, bernyanyi riang sambil bergandeng tangan. Tepuk-tepuk tangan-tangan ditepuk berkali-kali. Si Kuluk sudah tunangan, jangan sampai kawin tak jadi. Kasihan alamak sungguh kasihan, kasihan alamak sungguh kasihan. Anak Cina hai sayang, kakak beradik, yang satu pandai alamak, yang satu cerdik. Memanglah abang orangnya geni, melihat gadis terus tertarik. Memanglah abang orangnya geni, melihat gadis terus tertarik. Tepuk-tepuk tangan-tangan ditepuk berkali-kali. Si Kuluk sudah tunangan, jangan sampai kawin tak jadi. Kasihan alamak sungguh kasihan, kasihan alamak sungguh kasihan. Pantun ini hai kawan hanya mainan, daripada termenung banyak menghayal. Ramai-ramai hai kawan kita berdendang, bernyanyi riang sambil bergandeng tangan. Ramai